Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 3, maksud saya 735. Wanita jemaat di Tengerong, Kalimantan Timur. Salam Bapak Rohaniku Om Eras yang terkasih, sehat dan diberkati Tuhan selalu ya, semangat. Salam kasih dari jemaat online di Tengerong, Kalimantan Timur. Terima kasih, semangat, thank you. Oke, dari wanita usia 42 tahun menikah, sudah pisah namun belum urus surat cerai, 2 anak. Pak Era, saya berpisah dengan suami karena saya memutuskan untuk kembali ke iman saya yang semula, yaitu percaya Tuhan Yesus pada tahun 2020. Saya memiliki 2 orang anak. Anak pertama perempuan usia 18 tahun, sudah dibaptis tahun 2021. Sedangkan yang terakhir, anak terakhir saya laki-laki usia 16 tahun ikut papanya dan masih belum percaya Yesus. Saat ini pergumulan saya adalah 3 bulan belakangan ini didekati lalu diajak serius berumah tangga oleh seorang laki-laki single seiman. Belum pernah menikah, usia 40 tahun. Terus terang Pak, saya bingung. Satu sisi saya masih berharap rumah tangga saya akan kembali seperti semula. Karena belum sah perceraian secara negara dan mantan suami juga masih memberi saya nafkah materi. Kalau menurut anak saya, terserah saya mau menikah lagi ataupun tidak. Jujur saya bingung Pak, harus gimana? Apa saya terima atau apa saya terima ajakan menikah itu? Atau lebih baik saya tetap kondisi sekarang ini? Anakmu mengatakan terserah, sepi. Menurut saya di kedalaman hati dia tidak rela mamanya menikah dengan pria yang bukan bapaknya. Dan kamu belum tahu secara mendalam bagaimana keadaanmu setelah menikah dengan pria ini. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Bahkan seharusnya tidak. Ya, kamu akan banyak masalah nak dengan kesenangan yang tidak seberapa. Kamu nikmati madu cinta sesaat. Tetapi kamu lebih banyak masalah. Itu jawaban saya. Harapkan suami bertobat sebab anak-anakmu hanya memiliki 1 ayah. Bukan mantan ayah. Ya, jadi lebih baik atau seharusnya kamu tidak menikah. Ini saran saya, nasihat saya. Ya, jangan karena kamu kesepian ya, kamu bayar mahal harga pernikahanmu. Tuhan berkati. Dari wanita usia 39 tahun, Pak Eras, apapun yang media katakan saya percaya ajaran dari Tuhan membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan hidup makin dekat dan berkenan bagi Tuhan. Dan itu terjadi pada hidup saya. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Pak, bagaimana caranya menghadapi anggota keluarga yang kepahitan dan selalu membahas yang lalu? Entah dari tahun berapa, bahkan kami sampai lupa. Setiap ada masalah selalu dibahas. Setiap ada masalah selaku bahas masa lalu. Saya merasa dikorban, tapi tidak pernah menyadari sikap dan perkataannya juga menyakiti orang lain, bahkan sampai menangis dan memilih berhenti berhubungan kerja lagi. Tapi kalau kami keluarga mau tidak mau menerima saja. Dan kami semua menahan diri supaya keluarga damai-damai saja Pak. Apa jurus lain Pak selain diam dan doa? Karena apapun yang kami katakan selalu diputar balikkan dan dipandang negatif. Bahkan pasangan pun berpikir ini saudara kamu sakit ya. Dia menganggap kami tidak nyambung, tidak memahami perasaannya. Tapi Pak setiap kali bahas suatu hal yang sumbernya karena tindakannya, dia menyalahkan orang lain dan mempersalahkan bukan inti masalah, lalu mulai mengulik daftar kesalahan orang-orang masa lalu. Dia mau orang merespon seperti yang dia mau, tetapi mendengarkan penjelasan orang pun tidak digubris, bahkan sampai kirim data pun tetap bukan itu seharusnya dibahas, tapi kemana-mana Pak. Dan yang bermasalah dengan dia bukan di keluarga saja, tapi di luaran banyak. Oke, saya potong dulu. Ngadepin orang seperti ini kita jangan banyak bicara.
Jangan banyak bicara, dan Framen ini pasti berakhir. Ini mengajar kamu sabar. Super sabar. Orang seperti ini sakit, ya, selalu menjelekkan orang lain, ya, selalu mengulik kesalahan orang lain. Kamu sabar. Nah, apalagi kamu tambahkan, tapi kalau kita bilang bisa mengamuk, dia suka menasihati orang harus begini begitu. Lalu ketika dia berbuat tidak sesuai perkataannya, kami ingatkan, kami salah lagi, Pak. Jangan ingatkan. Kalau dia berbuat salah, kalau tidak perlu diam saja. Apalagi kalau sudah ngamuk, barang-barang melayang. Aspak, vas, piring dilempar. Aduh, makanya jangan bicara. Ya, dia selalu merasa benar, orang lain salah dan jahat. Dia sudah merasa diri baik, ya. Lebih baik kamu diam, ya. Sudah diam lalu percaya Tuhan akan membuat masalah ini bisa berlalu. Apakah berdosa, Pak, supaya kami bisa? Apakah berdosa, Pak, supaya kami bisa menghadapi dia tanpa emosi dengan berpikir dia sakit jiwa? Oh ya, berpikirlah dia lagi menghadapi semacam mental illness, sakit jiwa. Jadi tidak salah kalau kamu memperlakukan dia sebagai pasien. Jadi ngerti, seperti seorang perawat di rumah sakit jiwa itu, ya, dia orang-orang perawat-perawat ini memahami begitu rupa. Jangan masuk perasaan. Ya, bukan maksud mengatai, tapi supaya kami bisa maklum, supaya tindakan perkataannya, cerita-cerita yang tidak masuk akal, tidak mengganggu kamu. Betul. Cuma kalau kami tidak percaya, marah juga. Ya Pak, ya bisa marah, tapi belajar. Kamu dikatai munafik pun diam. Jadi kamu ngadepin orang sakit ini, ya. Ya, dia munafik, mengatai orang munafik, dia salah, mengatai orang yang lain salah. Ini mendidik kamu untuk menahan diri. Jadi sekiranya kamu mendengar nasihat saya, perlakukan dia sebagai orang yang memiliki kejiwaan yang tidak sehat. Udah cukup. Dan itu mengajar kamu dewasa rohani. Kamu tidak menjadi dendam atau marah. Ini sangat berharga, ya. Ini sangat berharga untuk kedewasaan kamu. Ya, punya saudara seperti ini, ya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 39 tahun menikah di Solo. Pak, saya mau tanya saat ini saya dan anak diusir oleh suami dan keluarganya tanpa dikasih apapun. Sedangkan kedua orang tua saya sudah nggak ada, jujur saya hampir putus asa. Saat ini numpang tinggal di rumah teman saya proses ke luar negeri dan anak saya titip ke teman saya. Yang jadi masalah, teman saya muslim dan nggak ada yang bawa anak ke gereja. Tapi kalau saya nggak nekat kerja, gimana menghidupi anak? Apakah saya salah pergi ke luar negeri? Oke, jadi begini, ini saya tidak tahu rumahmu di Solo, ya. Apakah mungkin kamu dagang atau apa supaya kamu bisa bersama dengan anak? Ya, sebaiknya kamu tetap di Indonesia dulu, ya. Daripada kau menitipkan anakmu yang Kristen ke keluarga yang bukan orang Kristen. Tetapi pertanyaan saya penting sekali, mengapa kamu sampai diusir? Ini masalahnya. Kenapa? Kalau karaktermu buruk, di ujung langit manapun kamu akan mengalami kesulitan. Ya, di ujung langit manapun. Jadi coba kamu periksa kenapa kamu sampai diusir. Jadi menurut saya sementara kamu tinggal dulu di Indonesia, kamu ngurusi anakmu dan dagang apa saja yang bisa kamu lakukan, kerja apa saja, pasti ada jalan. Sambil menunggu perubahan, ya.
Kalau kamu sampai diusir karena mulutmu mungkin, karena sikapmu mungkin, ini akan membuat dimanapun kamu berada, kamu menyusahkan dirimu dan menyusahkan orang di sekitarmu, terutama anakmu atau keluargamu. Itu nasihat saya. Tuhan pasti buka jalan. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kamu. Amin. Oke, dari pria usia 31 tahun menikah di Riau. Pak, saya merasa sangat diberkati melalui lagu-lagu album Pak Eras seperti Ajar Aku Bapa, kompilasi lagu pembaringan terakhir Song of Compassion dan lain-lain. Karena saya percaya ada hadirat Allah dalam lagu pujian penyembahan dan itu saya pribadi rasakan dalam lagu album Pak Eras. Rata-rata lagu Pak Eras seperti makanan keras untuk orang dewasa. Sebelumnya saya merasa diberkati melalui mendengarkan dan bernyanyi lagu Pak penyanyi lain, karangan pendeta lain. Setelah saya didalami lagu Pak Eras, kesimpulan saya pribadi, saya diberkati awal bagaikan minum susu seperti balita dengan lagu-lagu yang dulu dan sekarang ditemukan makan keras, lagu-lagu dewasa karangan Pak Eras. Hampir setiap hari saya suka mendengarkan dan bernyanyi lagu-lagu album Pak Eras dalam kendaraan saat berangkat pulang kerja. Saat berangkat dan pulang kerja, bisakah sama minta format musik? Nah ini juga nih. Baik, kami akan berikan format musiknya. Nanti diserahkan kepada Pak Yabes ya. Supaya dapat. Oke. Dari wanita usia 56 tahun. Salam Pak Eras, saya mengikuti berita-berita yang sedang viral yang menyatakan bahwa Pak Eras sesat, bukan Kristen dan lain-lain. Pak Eras yang terkasih, saya sangat mendukung ajaran Pak Eras. Maju terus Pak, jangan takut dan gentar. Jujur saya sendiri mendapat pewahyuan seperti Pak Eras. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Namun saya simpan di hati dan itu membuat saya ingin hidup kudus. Mengosongkan diri dan meninggalkan percintaan dunia. Agar bukan saya lagi yang hidup tapi Yesus yang hidup di dalam saya. Sampai sungguh-sungguh setiap perkataan dan perbuatan saya itu bukan saya lagi. Apa yang Bapak katakan itu yang saya katakan, apa yang saya lihat Bapak lakukan itu yang saya lakukan. Sampai sudah seperti pewahyuan yang saya dapat. Saya bersyukur bisa bertemu Pak Eras yang mendapat pewahyuan yang sama. Bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun bila kita ingin hidup kudus, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, Tuhan Yesus satu-satunya kebutuhanku, maka Roh Kudus akan memberi pewahyuan. Nah, bagi orang-orang yang saat ini ribut-ribut, maklumi saja Pak. Karena mereka jauh dari pewahyuan itu. Dan mereka tidak mengalami dan merasakan itu. Justru kasihan sekali mereka tidak mendapat pewahyuan itu. Ada kerinduan yang besar di hati saya ingin mendukung pelayanan Pak Eras. Namun saya hanya jemaat biasa, penampilan pun tidak menarik. Akhir kata Tuhan tahu segala yang terjadi. Tunggu saja pasti akan datang pembelaan yang dari Tuhan. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Untuk apa menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Salam dalam kasih Kristus. Pesan saya maju terus ya Pak, Tuhan menyertai. Oke. Udah, terima kasih Ibu untuk dukungannya. Dari wanita usia 28 tahun, single parent. Saya single parent dari 2 orang anak dan saya membutuhkan bantuan dana untuk membeli susu keperluan anak-anak dan lain sebagainya. Saya hubungi beberapa gembala, dari beberapa mereka saya tahu kalau mereka bisa membantu, tapi mereka bilang tidak bisa. Saya tahu kalau mereka sudah tidak ada tanggungan dan ada yang karena tidak kenal makanya tidak membantu saya. Dan akhirnya saya pergi ke pasar untuk mengemis, walaupun hasilnya nggak cukup. Tapi saya nggak tahu harus gimana lagi, ada yang membantu saya? Oke, dari 2 orang anak. Yang mau saya tanyakan, apa di Alkitab dibilang kalau kita membantu orang harus orang yang kita kenal? Tidak. Kenapa sekarang banyak bantuan yang sombong tidak membantu? Apa masih ada yang bisa bersedia membantu? Seperti di Abam ini banyak saudara yang tidak saya kenal.
Lalu kami hubungi, kami telepon, kami konseling yang putus asa, yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, jadi tentu pasti orang yang membutuhkan bantuan dibantu. Kalau kami di gereja ada diakonia yang pasti menolong orang dalam kesulitan. Ya, kalau tidak, wah Tuhan berduka. Ingat, kalau kita berbelas kasihan kepada orang, ya Tuhan akan berbelas kasihan juga kepada kita. Oke, berbelas kasihanlah kepada orang, walaupun tidak dilihat orang, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita dan anak-anak kita. Oke, Pak Eras, ini WA yang ketiga kalinya, pertama dan kedua sudah dibaca oleh Pak Eras. Pak, saya berterima kasih sama Pak Eras melalui khotbah-khotbah Bapak dan WA saya melalui Abam. Hidupku dipulihkan dan rumah tanggaku tidak jadi bercerai. Saya belajar merubah diri saya, Pak, fokus LB3. Akhirnya suami saya juga ikut berubah ke arah yang baik. Wow, luar biasa Ibu, usia 36 tahun. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya mengikuti Bapak lewat Truth ID sudah 2 tahun ini, walaupun bukan jemaat Pak Eras. Bapak tidak sesat. Aduh, terima kasih. Desember tahun 2022 saya ke Jakarta datang ke tempat Bapak ibadah. Rasanya senang sekali bisa melihat Bapak secara langsung. Rasanya saya bertemu almarhum Bapak saya yang seumuran dengan Pak Eras. Jika masih hidup, Pak, saya ingin bertanya. Saya ingin menjual rumah saya di Banjarmasin. Karena mau pindah merawat mertua usia 73 tahun. Saya yang sedang sakit, mertua yang sedang sakit di Bogor. Kakak ipar ada tapi tidak sanggup sendiri. Kebetulan saya seorang perawat tapi sudah tidak bekerja karena mengurus anak yang sudah sekolah. Suami saya pelaut ke luar negeri jadi saya mengurus sendiri. Pak, saya sudah bertanya dengan Tuhan, apakah ini keputusan yang terbaik? Jika terbaik, saya minta Tuhan kirim orang yang mau beli rumah saya agar saat ini saya pindah mengurus mertua. Tidak kepikiran rumah hancur karena kosong. Saya tidak ingin menyewakan, khawatir nanti barang-barang saya diangkut orang meski tidak banyak. Tapi seakan-akan Tuhan diam, gak ada tanda-tanda yang mau beli. Saya sudah iklan di medsos, di grup kompleks, paling hanya nanya harga. Saya jual dengan harga murah. Pak, motivasi saya merawat mertua hanya untuk melayani Tuhan dan saya ingin beribadah di tempat Pak Eras jika sudah pindah. Oke, yang pertama, hati ibu bagus banget. Hati kamu bagus banget, Nak. Usiamu 36, seusia anak saya. Mantep hati kamu, Nak. Luar biasa hati kamu. Itu bagus ya ngurus mertua, sementara suamimu jadi pelaut. Ya, jadi kamu mau jual rumah pasti akan ditolong Tuhan. Saya punya beberapa teman di Banjarmasin ya. Tolong dikasih nomor telepon ibu ini dan bantu untuk menjualkannya. Ya, oke. Tuhan berkati ibu. Keputusan ibu merawat orang tua itu udah top ya, top banget, hati ibu bagus. Dan Tuhan pasti menolong ibu sehingga ibu bisa menjualkan rumah. Rumah itu akan terjual. Oke. Dari pria usia nggak tahu umur berapa ya. Ini dari jemaat satu gereja di Kemang Pratama, Bekasi. Pak Eras, saya ingin menanyakan mengenai kondisi adik sepupu saya yang bernama A, yang juga tinggal di Bekasi. A ini dari SMP udah menderita penyakit epilepsi atau ayan. Sudah berobat kemana-mana bahkan sampai Kalimantan dan udah juga berobat ke rumah sakit. Juga belum ada perubahan. Kadang kalau sampai sesak nafas dan kejang-kejang sampai tidak sadar. Maksudnya suka bertingkah aneh, suka bicara bahasa-bahasa kerasukan gitu Pak Pendeta. Dan setiap bulan pasti datang sesak dan kejangnya. Setelah 5-10 menit baru sadar bahwa dia habis sesak dan kejang sampai keluar air liurnya. Anak ini agama Buddha, usia 38 tahun.
punya anak 1 baru masuk kelas 1 SD swasta. Penyakitnya memang udah lama sama sekolah SMP di Jakarta, sudah kepekong atau nanya orang pintar lah. Kalau bahasa Betawinya dibilang mau tatung lah, dia diguna-guna sama cowok dulu suka sama dia. Terus kadang dalam keadaan sesak dan kejang suka ngomongnya ngaco atau bicaranya nggak jelas gitu. Mohon saran Pak Eras. Oke. Bawa saja, nanti dihubungi nih. Nanti Ibu Lani suruh hubungi. Dibawa ke Mall Arta Gading, didoakan. Ya, kemungkinan ada kuasa kegelapan atau ikatan dengan roh leluhur. Nanti kami putuskan roh jahat itu, kami usir roh jahat itu. Ya. Saya tidak bisa memberi nasihat ya. Tapi saya bisa mengarahkan ya. Oke, puji Tuhan. Dari pria usia 66 tahun duda, istri dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Pak Eras, saat ini saya sedang berkemas-kemas untuk pulang. Mengikuti suara kebenaran sudah cukup. Banyak hal yang saya alami setelah di tempat saya ibadah sejak tahun 1995 sampai 2018. Mengetahui saya pecinta suara kebenaran. Tempat saya ibadah dari tahun 1995 sampai 2005 dipimpin almarhum Bapak Gembala. Tahun 2005 sampai sekarang dipimpin anaknya Ibu Gembala. Anaknya Ibu Gembala. Tahun 2018 ada rapat jemaat, saya tidak hadir sebab tidak diundang. Dalam rapat ada yang sebut nama saya dan Ibu Gembala dengan tegas katakan kalau saya sudah bukan jemaat lagi. Yang sering terlibat dengan saya dalam komsel hadir pada saat itu tidak dapat menerima. Saya setelah mendengar hal itu, puji Tuhan sudah tidak perlu pamit lagi. Singkat cerita setelah hampir 2 tahun tanpa direncanakan, yang biasa satu komsel dengan saya ketemu di satu tempat. Dan mereka punya kerinduan untuk bentuk persekutuan sendiri bersama dengan saya. Dan akhirnya lewat pernyataan roh, kami sudah bentuk persekutuan sendiri yang dipimpin Ibu Gembala di antara kami. Persekutuan ini. Itu lewat pernyataan roh. Sekarang kami sedang mendirikan gedung gereja sendiri di Timika, Papua. Tadinya saya rencana bergabung dengan GSKI, tapi saya sempat dengar, kalau tidak salah dengar Pak Eras belum mau buka di tempat lain. Akhirnya kami putuskan bergabung di satu gereja Manado lewat pernyataan roh. Pak Eras lalu mereka katakan Pak Eras sesat. Pak Eras yang lalu mereka katakan Pak Eras sesat. Saat ini hal yang semakin gencar. Tapi saya yakin Pak Eras sudah mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Merekalah yang dimaksud Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 1-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Kalau mereka tidak bertobat, kami akan sama saksikan kesudahan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak bisa bersandiwara di hadapannya. Dalam kesempatan ini mohon izin Pak Eras mau bertanya tentang penglihatan Stefanus dalam firman Kisah Rasul 7 ayat 55-56. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apakah Stefanus bisa melihat wujud Allah atau bagaimana Pak Eras? Mohon penjelasannya. Jadi apa yang dilihat Paulus itu pasti penglihatan di alam roh, bukan di alam fisik. Pasti Stefanus tahu bahwa duduk di sebelah kanan Allah ini juga bukan secara harfiah, tapi secara kiasan atau figuratif. Paling tidak ada satu cahaya atau sosok yang dipahami sebagai Allah Bapa dan Yesus menjadi kepercayaannya yang melaksanakan pemerintahannya. Pemerintahan Allah maksudnya. Jadi kalau Stefanus melihat Yesus dulu di sebelah kanan Allah, artinya ya oleh hikmat Roh Kudus tentunya ya, bukan secara harfiah. Maksudnya adalah bahwa Yesus yang menerima segala kuasa.
Jadi tidak heran kalau Yesus bisa ya datang lalu mengejutkan Paulus dan mengatakan, mengapa engkau aniaya aku? Karena Yesus tentu memiliki kuasa dari Allah Bapa. Saya ulangi, duduk di sebelah kanan Allah berarti Yesus menerima kuasa pemerintahan. Oke, saya kira itu saja. Oke, di dalam sekarang teruskan ibu rumah tangga usia 40 tahun menikah 5 anak. Bapak rohaniku, Pak Eras, apa maksud dari firman Tuhan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5? Apa maksud kata ibu di ayat tersebut? Mohon penjelasannya Bapak rohaniku. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak Yahweh menjaga dan melindungi Pak Eras dan semua tim Abam. Oke, saya baca dulu ya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5. Saya lihat 2 Yohanes 1. Aku bersuka cita bahwa aku mendapat separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada daripada kita, supaya kita saling mengasihi ya. Ibu, tentu ini juga ibu ya. Tunggu. Oke. And now I plead with you lady. Dalam teks aslinya lady, ibu. And now I plead you lady, not as though I wrote a new commandment to you. Di dalam teks aslinya ya, kuria. I plead with you kuria, ibu, not a thou commandment. Tentu tidak bisa dibantah bahwa memang surat ini juga ditujukan untuk ibu-ibu, bukan hanya untuk bapak-bapak. Saya kira hanya itu. Bukan masalah rumit ya. Jadi surat ini bukan hanya untuk bapak-bapak, tapi juga untuk ibu-ibu. Ya, agar ibu-ibu juga mendapatkan pesan dari Tuhan. Dan ibu-ibu bisa menasihati anak-anaknya supaya ibu-ibu hidup dalam kasih. Seperti kalau kita membaca di dalam surat Petrus juga ada yang ditujukan kepada ibu-ibu. Sebentar, saya akan baca dari ayat 2 Yohanes ya. 2 Yohanes pas 1 Yohanes, 2 Yohanes. Kalau kita membaca 2 Yohanes pasal 1 dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Memang surat ini juga ditujukan untuk ibu-ibu ya, agar bisa menasihati anak-anaknya. Benar ya. Oke, top. Saya kira cukup sampai di sini episode 735 ya. Sampai bertemu di episode 736. Tuhan berkati.